Ya pemirsa, kita kembali lagi dalam dialog khusus bersama DPD Provinsi Banten dan kita masih membahas terkait dengan setelah disehatkan seperti apa nasib dari Bank Banten. Tadi sebelum jeda iklan saya sempat bertanya juga seperti apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Bambang bahwa harus ada skenario dari Due Legend sendiri sebagai langkah untuk penyelamatan. Apakah nantinya juga akan dilakukan oleh DPD Provinsi Banten sendiri, Pak Dek? Tadi yang disampaikan Pak Bambang, proses due diligence awal memang kita belum masuk ke sana karena kami berpandangan di Komisi 3 itu bahwa proses akuisisi dari Bank Pundi menjadi Bank Banten itu menjadi catatan lain yang kita pisahkan, bahwa saat itu kami berpikir bagaimana kemudian Bank Banten ini menjadi sehat. Masalahnya adalah kekurangan modal, ya kan? Tetapi kemudian juga tidak melupakan catatan buruk sebelumnya. Catatan buruk sebelumnya kan karena ada kredit macet misalnya, ya kan? Ada lagi misalnya bahwa kuburan kebun itu menjadi borah misalnya, ya kan? Kita nggak mau masuk ke situ, ya kan? Biarkan itu proses hukum, ya kan, yang melakukan proses itu. Tapi kami fokus pada bagaimana kami menyehatkan agar kredit macet ini, ya kan, misalnya ada solusi dari kredit macet. Nah, selama kita coba lakukan pengawasan juga dari Komisi 3 misalnya melalui rapat koordinasi, ya, RDP dan lain sebagainya, bahwa dari perjalanan kredit macet 3T itu sekarang mereka sampaikan tinggal 1,7 triliun lagi gitu kan. Nah, ini kan juga bagian daripada pencapaian. Tapi jangan lupa bahwa NPL X Bank Pundi 1,7 itu ini menjadi catatan juga yang harus segera diselesaikan kan gitu. Nah, tadi misalnya bahwa Pak Bambang sampaikan proses due diligence awal seperti apa dengan angka kredit macetnya yang tinggi misalnya, ini menjadi tanggung jawab siapa sebenarnya kan gitu. Nah, kita nggak mau masuklah ke ranah itu karena saya cuma berpikir ke depan aja, ya kan gitu. Nah, jadi tinggal bagaimana sebenarnya kita mengidentifikasi masalah-masalah yang ada yang menyebabkan Bank Banten merugi misalnya. Juga harus dilihat bahwa kemampuan modal Bank Banten itu seperti apa, ya kan? Nah, ke depan ini harus dibatasi. Misalnya, jangan terlalu banyak bermain dengan pemodal-modal besar, ya. Misalnya membutuhkan kredit yang besar, bermain di UMKM saja lah, akan lebih aman, gitu kan? Lebih fokus di UMKM, lebih aman, ya kan? Yang UMKM kan paling pinjemnya 100 juta 200 juta, ya kan, aman lah. Kalau ada macet-macet itu ya ngejarnya juga mudah gitu. Sebelum kita berbahas terkait dengan penyehatan tadi, terkait dengan skema penyelamatan yang mungkin kemarin sudah dilakukan oleh Pemprov Banten, salah satunya dengan pengalihan RKUD ke bank lain, ini seperti apa tanggapan DPD Provinsi Banten sendiri? Bahwa RKUD itu memang menjadi ruh buat Bank Pembangunan Daerah, ya, karena di situ ada trust, di situ ada kepercayaan bahwa kami berpandangan setelah kemudian bank ini sehat, karena setelah kita kemudian juga koordinasikan dengan BPKAD selaku bendahara umum misalnya, perdebatan kita pada PP 12 tahun 2019 bahwa menyimpan uang daerah itu harus di bank sehat, gitu kan? Ya, kita juga tidak bisa menafikan itu karena itu juga kan amanah peraturan kan gitu, isi daripada peraturan. Nah, tentu saja ketika bank ini sekarang kita selamatkan dengan skema penyertaan penambahan modal 1,5 triliun misalnya gitu, dengan kalimat ada kata konversi, nah ini juga nanti akan ada perdebatan, ya. Konversi itu sebaiknya ada nggak sih di dalam raperda itu, ya kan? Nah, jadi apa yang dibutuhkan Bank Banten hari ini adalah bahwa kepastian penyertaan modal, penambahan modal sebesar 1,5
Lalu jika itu kemudian sudah selesai dilakukan, maka OJK ini akan diminta atau akan mengumumkan bagian daripada otoritasnya bahwa masalah bank ini kan adalah gangguan likuiditas permodalan. Nah, ketika kita sudah tambah, kita meminta pada OJK untuk mengumumkan bank ini menjadi bank sehat, kan gitu. Nah, setelah OJK mengumumkan bagian daripada Bank Banten menjadi bagian dari bank sehat, sudah barang tentu ya satu keharusan dari Pemprov untuk mendorong percepatan penyehatan Bank Banten, yaitu dengan cara mengembalikan RKUD, karena syaratnya RKUD itu harus disimpan di bank sehat. Nah, setelah OJK mengumumkan, ya kembalikan dong RKUD kalau memang serius mau menyehatkan Bank Banten. Dan itu juga menjadi salah satu solusi juga untuk mengembalikan ya, trust masyarakat salah satu tadi. skema. Betul. Gitu. Pak Karena Bambang? bagaimanapun harus dengan kepercayaan publik. Betul. Kalau Pak Bambang sendiri bagaimana kalau melihat penyelamatan dari skema penyelamatan yang dilakukan oleh Pemprov Banten sendiri, apakah memang sudah tepat dilakukan? Ya saya kira ini kondisi nggak ada pilihan menurut saya. Kondisi ini kan dalam bisnis perbankan itu tadi pemegang saham, pengurus, direksi, komisaris itu menjadi ada namanya resiko reputasi. Lah kalau mereka nggak mau menyelamatkan reputasinya akan tercatat terus. Nah ini penting juga, memang harus disadari juga bahwa pemegang saham, pengurus di lembaga keuangan itu akan terrecord sepanjang hayat dia. Sama lah kayak kita kalau pinjam kredit itu kan akan terrecord kemanapun kita lari, seperti itu. Ya ada unsur blacklistnya. Makanya namanya di dunia keuangan itu nggak boleh main-main. Kalau sekali melangkah terus menerus, harus konsen betul begitu. Aturan mainnya harus paham juga. Karena sebenarnya penyelamatan ini tadi kalau sudah diputuskan harus dilakukan. Apapun konsekuensinya. Cuma kan masalahnya dalam struktur APBD nggak se-fleksibel kalau pemegang sahamnya adalah pihak swasta atau perusahaan atau investor yang umum. Kalau di dalam APBD atau di struktur pemerintahan kan harus taat pada aturan-aturan kan. Kemudian pengambilan keputusannya juga harus melalui unsur dewan kan sebagai penganggaran atau budgeting. Nah, oleh karena itu saya kira kalau sekarang sudah kondisi gini ya mau nggak mau dan harus dilakukan gitu. Apalagi tadi katalah dalam beberapa periode, beberapa tahun ini kan sudah eksis sebenarnya nih. Tinggal kontinuitas dari penyehatannya saat itu ya. Nah, sekarang udah penyelamatan seperti ini ya harus mau nggak mau. Jadi skenario tadi makanya di samping due diligence pada saat awal dulu, due diligence sekarang mekanisme penyelamatan ini harus ada due diligence supaya di dalam penyelamatan itu kan nanti ada skenario stressing. Jadi skenario stressing itu setelah diselamatkan arus kasnya gimana nih dalam operasional sehari-hari. Harus ada skenario itu. Jangan sampai nanti masuk situ kayak nggak rami laut. Loh kok nggak ada skenario berikutnya. Jadi nanti bisnisnya mau kemana? Tadi kan Pak Ketua sudah menyampaikan bisnisnya mau UMKM atau mau corporate. Nah, mau individu, mau corporate kan karena sebenarnya dalam due diligence pasti akan dibuka 25% nasabahnya yang corporate itu kondisinya seperti apa. Itu kan akan mempengaruhi kinerjanya pengembalian kredit atau NPL dan seterusnya. Kalau nggak dibuka itu kita nggak tahu nanti. Dalam aturan main perbankan begitu. Jadi 25% dari nasabah korporasi itu seperti apa kondisinya sekarang itu harus dibuka betul. Jangan sampai itu kita nggak tahu. Selama ini kalau saya baca di surat kabar itu di media-media, loh kok belum ngebuka begitu. Ya mudah-mudahan nih saya aspirasi dari masyarakat katalah melalui pengawasan dari dewan, saya kira penting juga itu dibuka Pak. Kalau enggak tadi nanti jangan-jangan masa lalu tadi kuburan menjadi agunan itu kan terulang juga. Nah itu kan sekarang kalau dokumennya nggak ada Mbak, itu kan kalau di NPL kan mulai umur kredit 0 sampai 3 bulan. Kalau dokumennya bermasalah itu wajib dicadangkan. Pencadangannya itu sampai dengan misalnya 25% dari modalnya. Lah kalau modal ditambah terus tapi untuk pencadangan kredit-kredit yang bermasalah ya habis terus.
Ini kan negatif kalau lihat tahun Mei bulan 2020 kan modal kita negatif karena untuk mencadangkan NPL tadi. Kalau NPL sudah lebih dari 90 hari kan udah 100%. Modalnya kan ke bawah terus. Itulah namanya bisnis resiko bisnisnya bank di situ. Di NPL begitu bermasalah, maka pencadangannya harus disiapkan. Pencadangannya dari modal. Kalau nanti NPL-nya nggak bisa ketagih, berarti modalnya harus nutup apa di kredit ini. Gitu, seperti itu. Pencadangannya begitu. Sehingga kalau kita melihat KAR kita kan minus ya sekarang, Pak, di bulan Mei ya. Nah, artinya ini sudah parah, padahal standar minimum itu KAR itu harus 15%. Sebagai indikator kemampuan dia untuk katalah bahwa ini bank sehat. Kalau dari apa yang tadi dikatakan oleh Pak Ede sendiri, apakah Pak Bambang juga setuju dengan mengembalikan dari RKUD sendiri kembali ke Bank Banten? Apakah itu juga bisa mempengaruhi dari trust masyarakat tadi? Ya itu tadi kalau kita bilang stressing skenario-nya, artinya kalau dana dikembalikan, masyarakat percaya berarti ada dana pihak ketiga yang masuk. Dana pihak ketiga kan harus dijual dalam bentuk kredit. Kreditnya harus tadi sarannya harus masuk ke loan yang individual loan, jangan corporate loan. Kalau corporate loan atau kredit korporasi kan risikonya terlalu tinggi gitu, karena nggak ada portofolio. Nah, portofolio itu penting karena untuk menyebar risiko. Nah, seperti itu. Jadi kepercayaannya harus dipulihkan juga, karena kan kita Bank Banten oke, kita bikin standiokan. Loh, bank lain kan juga sudah tumbuh juga, mereka nyerang pasar yang sama, segmen pasar yang sama diserang oleh misalnya kredit pegawai lah katakanlah, kan bukan hanya Bank Banten yang main di kredit pegawai. Nah seperti itu kira-kira. Nah kalau ini nggak diskenariokan, nanti apakah pegawai ini nggak pindah ke bank lain atau enggak? Nanti kalau pindah bank lain nggak mungkin kan kredit double kan gitu, karena kemampuan angsuran dan seterusnya. Oke, baik. Kalau misalnya dari Pak Ade sendiri, ini tanggapannya terkait dengan status Bank Banten yang masih dalam pengawasan khusus OJK ini seperti apa? Tapi jawabnya setelah jeda komersial, kita juga diawasi untuk jeda iklan dulu. Dan pemirsa, jangan beranjak kemana-mana, kita masih akan segera kembali tetap dalam dialog khusus bersama DPD Provinsi Banten.